Honda apresiasi pencapaian Veda Ega Pratama. Astra Honda Motor atau AHM memberikan apresiasi tinggi kepada Veda Ega Pratama yang berhasil mendapatkan podium di Asia Talent Cup Qatar pada Minggu 6 Maret 2022. Veda merupakan pebalap termuda pada ATC 2022, tapi itu tak menyurutkan semangat juang untuk menorehkan hasil terbaiknya. Start dari posisi ke-7, pebalap 13 tahun itu tampil dengan sangat baik dan langsung merangsek ke barisan terdepan pada lap pertama. Ini memungkinkannya bersaing ketat dengan Amon Odaki dan Shinya Ezawa untuk memperebutkan kemenangan. Pada beberapa lap terakhir, Veda Ega Pratama hampir terjatuh, tapi ia berhasil mengatasinya meski kehilangan beberapa posisi. Namun pebalap asal Yogyakarta itu mampu kembali ke ritme terbaiknya dan langsung masuk ke barisan 5 besar pada lap berikutnya. Memanfaatkan slipstream, Veda Ega Pratama akhirnya mengakhiri perjuangan apiknya di posisi ketiga, unggul tipis atas wakil Jepang Gonmi. Sungguh balapan yang luar biasa. Belajar dari balapan pertama, saya berusaha tenang agar tetap berada di barisan terdepan, kata Veda. Saya sangat senang berhasil meraih podium di balapan kedua. Terima kasih kepada Astra Honda Motor, keluarga serta pecinta balap di Indonesia. Semoga podium ini menjadi awal yang baik untuk memberikan saya motivasi lebih tinggi agar tampil lebih baik lagi di seri berikutnya. Bukan hanya Veda, rekan senegaranya Rekat Yusuf Fadilah juga menghadapi pertarungan ketat sepanjang balapan demi mendapatkan poin. Persaingan sangat ketat pada balapan ini. Saya sudah mencoba menekan agar bisa berada dalam posisi yang lebih baik, ujarnya. Tapi, upaya maksimal yang saya lakukan memang belum cukup untuk membawa saya meraih podium. Tetapi saya mendapat banyak pelajaran untuk lebih memahami karakter Honda NSF 250R. Saya akan berusaha lebih baik lagi di balapan berikutnya. GM Marketing Planning and Analysis Division AHM Andi Wijaya mengatakan perjuangan Veda Ega Pratama dan para pebalap muda Indonesia untuk memberi kebanggaan bagi bangsa telah menjadi inspirasi bagi banyak talenta muda tanah air lainnya. Raihan positif pada seri perdana ajang balap ATC ini merupakan awal yang baik, ucap Andi. Kami berharap pencapaian ini dapat menginspirasi para pebalap muda Indonesia lainnya untuk terus berjuang mengharumkan nama bangsa pada seri kedua IATC 2022. Ia juga memberikan semangat juang dalam mewujudkan mimpi hingga jenjang balap tertinggi MotoGP. Seri kedua IATC 2022 akan diselenggarakan di Indonesia berbarengan dengan gelaran MotoGP di Pertamina Mandalika Circuit. Ajang ini diikuti oleh 20 pebalap muda hasil seleksi ketat dari seluruh negara di Asia. Lulusan ajang ini ditempa untuk mendapat pengalaman berkompetisi lebih komprehensif dan siap melanjutkan ke jenjang balap yang lebih tinggi. Pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama ikut parade MotoGP di DKI Jakarta pada Rabu 16 Maret 2022. Pengalaman berharga ini membuat Veda termotivasi untuk menjadi pebalap kelas dunia. Parade dilaksanakan dari Istana Merdeka ke Bundaran Hotel Indonesia. Dalam momen itu, para pebalap berkesempatan untuk menyapa warga Jakarta. Selain para pebalap MotoGP, Veda ikut meramaikan parade ini. Pebalap berusia 13 tahun itu mengendarai Honda CBR 250RR dan berada di belakang iring-iringan para pebalap MotoGP. Merefleksikan perasaannya, Veda sangat senang bisa mengikuti parade tersebut. Dia pun makin bersemangat untuk mengukir prestasi di masa depan. Saya senang sekali dapat kesempatan bertemu langsung dengan Bapak Presiden Joko Widodo, ditambah saya bisa berkendara bersama para pebalap hebat MotoGP di Parade MotoGP Mandalika 2022. Ucap Veda dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia pada Rabu 16 Maret 2022 kemarin. Pengalaman tidak terlupakan dan yang akan menjadi penyemangat saya meniti karir menjadi pebalap kelas dunia, membanggakan Indonesia di dunia balap internasional, tambah pebalap didikan Honda tersebut. Tentu saja pengalaman ini sangat berharga untuk Veda, apalagi Veda sendiri baru saja meraih podium di ajang Idemitsu Asia Talent Cup atau IATC 2022. Pada balapan yang digelar di sirkuit Losail Qatar pada 6 Maret 2022 lalu, Veda finish ketiga pada race kedua. Ini pertanda baik bagi perkembangan karir pebalap muda Indonesia tersebut. Sementara itu, MotoGP Mandalika 2022 akan berlangsung di sirkuit Mandalika. Rangkaian kegiatan MotoGP Mandalika 2022 itu akan dimulai dari 18 hingga 20 Maret mendatang. Pembangunan sirkuit Mandalika cepet banget, pakar asing pun terheran-heran. Sirkuit Pertamina Mandalika bakal menjadi saksi sejarah bakal digelarnya lagi ajang balap MotoGP di Indonesia setelah 25 tahun absen. Sirkuit yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini dibangun dalam waktu relatif singkat. Bahkan, pembangunan fasilitas pendukung seperti tribun umum dan juga tribun VIP dilakukan dalam waktu yang sangat cepat sehingga membuat para pakar asing terheran-heran.
Wajah heran itu ditunjukkan oleh Managing Director R3 Ltd, Campbell Waddell, dan juga Direktur for the Center of Subject Allied to Built Environment Research atau Saber Universitas Ulster, David Woodward, kala sedang meninjau sirkuit Pratama Mandalika bersama Direktur Utama PTPP atau Pembangunan Perumahan Novel Arsyad. Seperti dilihat di akun Instagram resmi @ptpp_id. Awalnya Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menjelaskan bahwa fasilitas pendukung sirkuit Mandalika sudah disiapkan semuanya, mulai dari grandstand atau tribun untuk penonton umum, VIP Village, termasuk juga pembangunan fasilitas di Bukit 360 sirkuit Mandalika. Menjawab pernyataan dari Novel Arsyad, Campbell pun merasa terkesan dengan cepatnya pembangunan fasilitas pendukung di sirkuit Mandalika yang awalnya menurut dia sangat mustahil diselesaikan dalam waktu singkat. Saya katakan, saya tidak berpikir bahwa bangunan-bangunan itu akan selesai, tapi 2 hari yang lalu kemudian, itu rasanya seperti wow, itu sangat mengesankan, sangat mengesankan. Semua itu seperti berubah dalam waktu semalam, ujar Campbell. Sebagai informasi, pembangunan sirkuit Pratama Mandalika bisa dikatakan memang relatif cepat. Dimulai sejak akhir 2019, pembangunan sirkuit Mandalika terus dikebut di tengah pandemi virus corona, hingga akhirnya bisa digunakan menggelar balap perdana WSBK dan ATC pada akhir 2021 lalu. Beberapa proyek pembangunan seperti paddock atau pit building dan VIP Village memang dilakukan dengan waktu yang relatif cepat. Ini semua karena fasilitas-fasilitas tersebut dibangun dengan teknologi modular yang lebih cepat dari teknologi konvensional. Sementara itu untuk pembangunan lintasan utama yang digunakan untuk balap tetap dilakukan dengan hati-hati dan sesuai standar operasional prosedur serta mendapatkan persetujuan dari FIM dan juga Dorna Sport. Khusus untuk trek utama ini telah dilakukan pengaspalan mulai dari tikungan ke-17 hingga tikungan ke-5. Proses pengaspalan ulang ini pun berhasil dikerjakan sesuai dengan target sehingga bisa untuk menggelar MotoGP pada 18 hingga 20 Maret nanti. Aspal sirkuit Mandalika belakangan menjadi sorotan. Ini lantaran para pembalap MotoGP mengeluhkan buruknya kondisi aspal saat melakoni tes pramusim Februari lalu. Padahal saat digunakan untuk balapan World Superbike, tak ada masalah berarti dari aspal itu. Saat ini, sirkuit Mandalika telah selesai diaspal ulang di beberapa titik agar makin kuat dan siap digunakan untuk balapan. Road Grip Motorsport Indonesia atau RMI sebagai salah satu kontraktor sirkuit Mandalika berupaya memperbaiki aspal sirkuit ini dengan cara-cara yang benar serta tidak tergoda untuk melakukan pekerjaan krusial ini secara terburu-buru kendati dikejar oleh waktu. Perlu diketahui, ada 3 lapisan aspal yang digunakan pada sirkuit Pratama Mandalika. Pertama adalah Wiring Course. Wiring Course terdiri dari Stone Mastic Aspal atau SMA yang merupakan bahan campuran aspal dan digunakan untuk melapisi permukaan aspal.